Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kitab yang sangat bermanfaat, yang sangat penuh dengan faidah, yaitu kitab yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Saya tidak akan menjelaskan biografi beliau secara lengkap, mungkin hanya sekilas saja. Beliau adalah Abu Abdullah Syamsuddin. Nama beliau Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub Ad-Dimashqi Al-Hambali, yang biasa dikenal dengan Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Dan beliau adalah ulama yang sangat mumpuni, sangat kompeten di bidang banyak ilmu. Disebutkan bahwasanya apabila kita membaca kitab-kitab beliau yang menjelaskan tentang fikih, maka seakan-akan kita menyangka beliau adalah ahli fikih. Apabila kita membaca kitab-kitab beliau tentang hadis seperti Zadul Ma'ad, maka kita akan menyangka bahwasanya beliau sangat pakar tentang hadis. Apabila kita membaca kitab-kitab beliau tentang kedokteran, maka seakan-akan kita menyangka beliau adalah orang yang pakar dalam bidang kedokteran. Dan beliau mengarang sebuah kitab yang dinamakan Tibun Nabawi dan juga kitab Ad-Da wa Dawa. Dan kitab ini adalah salah satu dari buah karya beliau. Disebutkan beliau memiliki karya 96 kitab. Dan kitab yang akan kita bahas ini adalah satu dari kitab-kitab yang beliau karyakan, yaitu kitab Fawaidul Fawaid. Dan kitab ini memiliki banyak mabhas atau pembahasan, tapi yang insya Allah akan kita bahas adalah adalah mabhas Al-Aqidah wa Tauhid. Dalam mabhas ini ada beberapa pasal, dan pasal pertama adalah tentang Al-Ikhlas. Saya tidak akan menerjemahkan satu kata per kata, tetapi hanya saya ringkaskan saja apa yang dimaksud oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau di sini menyertakan dua ayat dalam pasal Al-Ikhlas lillahi ta'ala. Bahwasanya ikhlas adalah ifradul qasdi bil haqqi lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu menggabungkan tujuan dalam kebenaran hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu ikhlas adalah engkau beramal hanya mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan pujian dari makhluk. Dan orang ikhlas adalah orang yang paling berbahagia. Semakin besar tingkat keikhlasan manusia, maka semakin dia berbahagia di dunia dan di akhirat. Bagaimana dia tidak bahagia? Dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kebaikan dia. Dia yakin bahwasanya amalan yang dia lakukan Allah hisab. Apabila kita mengerjakan sebuah pekerjaan, kemudian pekerjaan kita diakui oleh pejabat seperti bupati, wali kota, maka pasti kita senang. Maka bagaimana dengan apabila kita ikhlas mengerjakan sesuatu, kemudian amalan tersebut diakui oleh Rabbul Alamin? Maka dari itu, orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Semoga kita menjadi termasuk orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwasanya Ibnu Qayyim dalam pasal ini menyebutkan dua ayat. Yang pertama adalah dalam surat Al-Hijr ayat 21, wa im min syai'in illa indana khazainuh. Dan tidaklah segala sesuatu di muka bumi kecuali milik Allah lah pembendaharaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini mencakup seluruh harta benda, uang, rumah, mobil, emas, segalanya
milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin bahwasanya tidaklah seseorang meminta kecuali kepada orang yang memiliki barang tersebut. Sebagai contoh, ketika kita ingin meminta uang, maka tentu kita pasti minta kepada orang yang punya uang. Apabila kita meminta mobil, maka tentu kita pasti minta kepada orang yang punya mobil. Apabila kita ingin meminta ilmu, tentu kita pasti akan meminta kepada orang yang memiliki ilmu. Tidak mungkin kita meminta ilmu, menimba ilmu kepada orang yang tidak mumpuni terhadap ilmu. Begitu juga dengan Allah. Dari ayat yang tadi kita bahas, wa in min syai'in illa indana khazainuh. Dan tidaklah segala sesuatu di bumi ini kecuali milik kami pembendaharaannya. Apabila kita yakin ayat ini, bahwasanya segala harta benda di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tentu pasti kita hanya mengikhlaskan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita minta sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang tersebut. Dan ini sangat logis. Dalam kaidah disebutkan bahwasanya faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa tidak akan bisa memberi. Maka dari itu, apabila kita yakin bahwasanya seluruh pembendaharaan di muka bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala, maka hanya kepadalah kita meminta. Apabila kita meminta, mintalah kepada zat yang seluruh pembendaharaan ini berada di genggamannya, berada di tangannya. Dan jangan minta kepada selain Allah, karena permintaan tersebut adalah permintaan yang sia-sia. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan ayat yang kedua dalam pasal ikhlas ini, yaitu di surat An-Najm ayat 42, yaitu wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sungguh kepada Tuhanmu lah kesudahan. Maksudnya akhir tujuan kita dalam beramal soleh hendaklah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, apabila kita diberi parcel oleh bos kita di akhir tahun, yang diberikan melalui supirnya atau kurirnya, kemudian diberikan di depan pintu rumah kita, maka kepada siapa kita bersyukur? Kepada kurir tersebut yang menyampaikan parcel tersebut ke depan rumah kita, atau kepada bos kita? Tentu kepada bos kita. Karena kurir tersebut mungkin kita hanya berterima kasih kepada dia. Dia hanya wasilah untuk tersapainya barang benda tersebut kepada kita. Begitu juga dengan Allah, Rabbul Alamin. Allah lah yang memberikan seluruh rezeki kepada kita. Maka apabila kita meminta, mintalah kepada Allah. Apabila kita merendahkan diri, rendahkan dirilah kepada Allah. Jangan sampai kita merendahkan diri kepada makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Hendaklah kita merendahkan diri kepada zat yang pembendaharaan di dalam genggamannya. Apabila kita bersyukur, maka bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Washkuru lillah, dan bersyukurlah hanya kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Apabila kalian hanya kepada Allah lah menyembah. Dan ini bersyukur hanya kepada Allah adalah syiar orang-orang mukmin, orang-orang saleh. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Insan, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Sesungguhnya kami memberikan makanan kepada kalian liwajhillah, hanya mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dan syukur dari kalian. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, yang terakhir kami ingatkan bahwasanya ikhlas adalah amalan hati. Dan segala sesuatu yang dicintai bukan karena Allah, maka kecintaan tersebut akan menjadi penyakit dan akan menjadi azab. Kemudian segala sesuatu, setiap amalan yang tidak ditujukan karena Allah, maka amalan tersebut akan menjadi sia-sia dan
tidak akan diterima, akan lenyap. Dan kemudian setiap hati yang apabila dia tidak ditujukan kepada Allah, maka hati tersebut akan sengsara dan terhalangi dari kebahagiaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.